Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, jumpa lagi dengan aku Bunda Mizan, ibu dari 2 orang anak yang hidup di desa di rumah yang sangat sederhana. Apa kabar nih teman-temanku semua? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat, bahagia selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke teman-teman, kegiatan aku hari ini aku awali di pagi hari. Aku mulai dengan membuka jendela, terus aku mau masak nasi. Dan mohon maaf ya teman-teman, bila mana pencahayaan di video aku tuh kurang bagus. Karena ini tuh belum terlalu siang dan aku tuh nggak punya lampu emergency. Sedangkan lampu di rumah aku juga tidak terlalu besar, jadi pencahayaannya tuh rada-rada gelap gitu ya teman-teman. Nah, pas aku lagi mau masukin beras ke dalam magicom, ternyata si adik Zain itu nangis. Dan aku tuh buru-buru banget untuk memasukkan beras ke dalam magicom. Aku masak nasinya itu sekitar 3 canting susu ya teman-teman. Dan di sini juga aku ditemani sama si adik Zayan. Biasa ya teman-teman, kalau emak-emak itu ditemaninya sama anak. Hayo, siapa di sini kalau masak nasi takarannya tuh masih pakai jari. Kalau aku sih masih pakai jari ya teman-teman, karena emang dari dulu aku tuh masak nasinya pakai jari, terus sekarang masih terbiasa kayak gitu. Nah, setelah nasinya itu udah masuk ke magic dan juga nggak lupa ya teman-teman, aku pencet dulu tombolnya karena aku tuh sering banget kelupaan. Dan di sini lanjut lagi aku mau bikin kopinya Pak suami. Jadi pagi-pagi itu Pak suami minta kopi. Dan aku juga mau bikin buburnya si Adek Zayan karena si Adek Zayan itu umurnya udah 7 bulan, kurang 4 hari 7 bulan. Jadi sekarang si Adek Zayan itu udah mulai MPASI ya teman-teman. Dan buburnya itu dikasih sama Bu Bidan karena tanggal 20 kemarin kami itu posyandu. Kalau posyandu biasa dikasih bubur sama susu ya teman-teman. Kalau anak yang umurnya itu 6 bulan ke atas. Kalau 6 bulan ke bawah itu biasanya dikasih susu untuk ibu menyusui. Pokoknya itu tuh disesuaiin aja sama si anaknya. Kalau udah 1 tahun ke atas ya beda lagi ya teman-teman. Dan ini susu yang dikasih sama Bu Bidan. Ini tuh si Ayu Milka yang mau makan. Karena si ada Zayannya itu nggak suka makan susu atau minum susu ya teman-teman. Mohon maaf. Nah, sekarang si adik Zayan mau makan dan si Ayu Milka itu lagi makan susunya si adik Zayan itu makan kayak gitu aja ya teman-teman, nggak dikasih air. Nah, tapi adiknya itu nggak mau makan. Kemarin sih pas aku kasih makan, anaknya tuh lahap banget makan. Tapi nggak tahu sih pagi ini nggak mau makan. Udah aku coba berkali-kali tapi tetap aja nggak makan. Jadi di sini aku kasih minum aja dulu. Terus dia tuh mau dikasih minum. Tapi kalau mau makan itu kayaknya nggak mau ya teman-teman. Ya udah deh aku singkirin aja dulu karena di sini juga aku dipanggil sama Pak suami. Ini tuh suami aku lagi nunjukin jahitan dia yang tadi malam karena tadi malam tuh suami aku menjahit tapi kayaknya itu kurang bagus makanya ditunjukin ke aku. Nah, oke, next karena si adik Zayan itu belum mau makan, jadi aku simpan dulu buburnya. Siapa tahu nantinya si adik Zayan itu mau makan. Terus lanjut lagi aku mau mandiin si adik Zayan. Tapi sebelum itu aku mau gulung dulu lamatnya Pak suami. Nah, itu juga ada cermin. Cermin itu bekas tadi pagi Ayu Milka yang pindahin ya teman-teman. Nggak tahu kenapa. Entah dia tuh habis ngaca atau apa ya teman-teman. Pokoknya itu tuh ulahnya si Ayu Milka. Nah, karena si adik Zayannya itu lagi main, terus aku rapiin dulu raknya si adik Zayan. Orangnya tuh masih sibuk main, tapi ini tuh udah mau siang ya, jadi ya udah deh aku mandiin dulu anaknya. Si Ayu Milka belum mandi ya teman-teman, masih ada di depan TV, masih makan susu dan juga sambil nonton TV. Di sini aku mau mandiin adiknya dulu karena si Ayu Milka itu kalau aku lagi sibuk biasanya dia itu mandi sendiri. Tapi kalau aku tuh lagi nggak sibuk-sibuk banget, tetap aku mandiin ya teman-teman. Karena menurut aku mandiinnya si Ayu Milka itu masih kurang bersih gitu ya teman-teman. Kepalanya itu masih bau apek gitu kalau dia tuh mandi sendiri.
Aku mandiin si adik Zayan itu pakai air dingin aja ya teman-teman, nggak pakai air panas karena emang anaknya itu udah biasa mandi air dingin kayak gini. Terus aku nggak isi airnya itu ke bak sengaja karena aku tuh lebih suka pakai gayung kayak gini aja. Karena menurut aku kalau mandinya itu air dari bak, lalu itu tuh kayak gimana ya, kotoran dari air pipisnya itu nanti takutnya itu kecampur gitu ya teman-teman. Jadi lebih baik aku tuh pakai gayung kayak gini. Dan anaknya itu super duper aktif. Lihat sendiri kan di videonya itu, anaknya itu aktif banget. Kalau pas si adik Zayannya itu lagi kecil, di bawah umur 6 bulan pokoknya ya teman-teman, dan waktu itu belum bisa duduk, aku tuh nggak bisa pakai bak kayak gini. Aku tuh masih pakai cara jadul ya teman-teman, cara lama pakai kaki gitu ya teman-teman, mandiin si adik Zayan karena menurut aku sih repot kalau untuk pakai bak. Aku nggak biasa pakai bak, jadi aku pakainya kaki. Kaki aku disatuin, terus anaknya itu didudukin di atas kaki, dan alhamdulillah karena sekarang anaknya udah bisa duduk, jadi aku tuh udah bisa pakai bak kayak gini. Aku udah bisa mandiin si adik Zayan itu dari umur 1 minggu karena alhamdulillah ya teman-teman, umur 1 minggu itu tali pusarnya si adik Zayan itu udah lepas. Jadi aku tuh udah berani mandiin si adik Zayan walaupun dia itu masih kayak kecil banget gitu ya teman-teman. Tapi ya udah deh, namanya juga kita tuh punya anak, ya harus berani, berani nggak berani ya harus ya teman-teman, kita yang harus mandiin. Nah, alhamdulillah si adik Zayan itu sekarang udah mandi, temanin si adik Zayan yuk untuk ganti pakaian dan juga mau dandan supaya terlihat lebih wangi gitu ya. Oh iya nih teman-teman, kalian yang nonton video aku gimana nih suara aku di setiap video itu, pasti kalian tuh merasanya beda-beda gitu ya teman-teman, karena pas aku dengar suara aku tuh kayak beda-beda gitu ya teman-teman. Di setiap video ada yang terlalu lancar ngomong, ada yang terlalu lamban, ada yang sedang-sedang saja. Aku juga bingung kok bisa kayak gitu ya. Aku tuh kadang-kadang suka ketawa sendiri kalau lihat video aku sendiri. Nah, kalian tuh suka dengan cara aku ngomong yang kayak gimana? Boleh ya tulis di kolom komentar. Oke, lanjut. Di sini tuh ada Zayan mau pakai bedak. Tadi udah aku lap-lapin seluruh badannya ya, teman-teman. Mulai dari leher-leher, terus kili-kilinya, terus di sela-sela gitu ya, teman-teman. Itu tuh dipastiin kering supaya apa? Supaya nggak ada biang keringat. Lanjut lagi setelah badannya tuh kering, di sini aku mau pakein minyak. Aku tuh pakainya minyak kayu putih ya teman-teman, nggak pakai minyak telon karena menurut aku minyak kayu putih itu lebih hangat di badan gitu ya. Kalau pas si adik Zayan itu masih kecil di bawah umur 6 bulan, iya aku tuh masih pakai minyak telon. Tapi kalau udah besar kayak gini aku tuh lebih suka pakai minyak kayu putih karena menurut aku lebih hangat gitu ya teman-teman. Apalagi sekarang tuh lagi musim hujan. Nah, lanjut lagi di sini aku mau pakein si adik Zayannya itu bedak. Tapi anaknya itu aktif banget sampai-sampai anaknya itu mau tengkurap. Ya udah deh aku biarin aja dia tengkurap kayak gini karena aku juga mau pakein dia tuh celana, dan dia tuh sambil main bedak. Terus pas aku mau pakein baju ternyata bajunya itu dia tindih. Jadi ya udah deh aku angkat dulu terus aku dudukin anaknya, dan anaknya itu masih tetap main ya teman-teman karena emang si adik Zayan itu sekarang udah bisa main. Dan ini juga datang si Ayu Milka. Ayu Milka itu kalau di rumah suka ngerecokin ya teman-teman. Si adiknya itu lagi tidur ya, si Ayunya itu yang gangguin. Jadi si adiknya itu tidurnya sebentar banget. Nggak digangguin aja udah sebentar, apalagi kalau digangguin sama si Ayunya. Oke, next. Sekarang si adik Zayannya itu udah wangi ya teman-teman. Dan tadinya mau aku gendong, mau aku ajak cuci piring. Tapi karena si anaknya itu lagi sibuk main, ya udah deh aku beres-beres kamar. Tadinya sih beres-beres kamar itu tugasnya si Ayu Milka, karena setiap pagi aku biasain si Ayu Milka itu untuk beres-beres kamar. Aku mulai tugasnya si Ayu Milka itu dari hal-hal yang kecil ya teman-teman, supaya anaknya itu terbiasa dengan kerapihan gitu. Aku ngebiasain si Ayu Milka itu beres-beres bukan karena aku tuh nggak bisa atau nggak ada waktu untuk ngerjakan ya teman-teman. Itu kayak gini ya, sambil-sambil kayak gini kan bisa untuk mengerjakan beres-beres kayak gini. Tapi si Ayu Milka itu kan anak gadis, jadi harus dibiasakan untuk hidup rapi. Oke, next lanjut lagi. Sekarang aku mau cuci piring, dan aku cuci piringnya itu ditemani sama si adik Zayan. Jadi piringnya itu piring yang habis kami sarapan tadi pagi ya teman-teman, dan langsung aku cuci di pagi harinya juga.
Nah, seperti biasa ya teman-teman, kalau aku cuci piring, aku pilih dulu cangkir-cangkirnya, karena menurut aku kalau dicampur aduk, takutnya cangkirnya itu bau hamis ya teman-teman, kalau kita tuh habis makan ikan, gorengan, takutnya kena minyak. Jadi kalau diduluin cangkirnya itu kan udah aman gitu ya teman-teman, kalau pas kita tuh mau minum nggak ada bau apa-apa gitu ya. Jadi kita juga kan kalau mau minum itu nyaman gitu ya teman-teman, kalau nggak ada bau ataupun nggak ada bekas minyak gitu. Lanjut lagi di sini aku mau cuci piring-piringnya juga. Ini tuh cucian aku nggak banyak ya teman-teman, karena emang ini tuh cucian yang habis kami sarapan tadi pagi aja. Kalau yang kami makan tadi malam, udah aku cuci tadi malam, karena aku tuh takutnya kalau mau dikerjain semuanya di siang hari, nantinya aku tuh nggak bisa ngerjain ya teman-teman, karena digangguin sama si adik Zayan. Kalau anaknya itu mau diajak terus kayak gini, kan kasihan juga sama si adik Zayan. Tapi kalau di malam hari itu aku udah bener-bener capek, ya udah deh terpaksa di keesokan harinya. Terus aku tunggu sampai sore kalau udah menumpuk kayak gitu ya teman-teman. Kalau sore kan suami aku tuh udah selesai ngejahit, jadi si adik Zayannya itu bisa diajak sama suami. Suami aku tuh bukan nggak mau untuk ngajak si adik Zayan, bukan nggak mau untuk bantu-bantu istrinya, tapi karena suami aku tuh juga punya tanggung jawab untuk cari nafkah. Oh iya nih teman-teman yang lagi nonton video aku dari mana aja nih? Boleh ya tulis di kolom komentar asal daerah kalian tuh dari mana supaya aku tuh tahu kalau video aku tuh udah kesebar di mana aja gitu, dan juga kalian yang nonton itu dari daerah mana aja gitu supaya kita itu bisa kenal lebih dekat ya teman-teman walaupun dari online. Dan bantu support aku juga ya dengan cara subscribe, like, and comment, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video dari aku. Untuk kalian yang baru datang atau baru bergabung, aku ucapkan selamat datang. Semoga kalian semua suka dengan video-video aku. Untuk kalian yang udah support aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan berlipat ganda. Amin. Oke, next lanjut lagi ke video ya. Jadi piring yang udah aku cuci tadi langsung aja aku susun kayak gini, nggak aku keringin lagi. Oke, next lanjut lagi. Sekarang aku mau ngejemur pakaian. Jadi sebelum aku mandiin si Adek Zayan, tadi aku udah nyuci terlebih dahulu. Jadi sekarang tinggal aku jemur aja. Tadi ada bunyi kayak riang gitu ya teman-teman, karena sekarang tuh alhamdulillah udah mulai musim hujan. Kemarin sore itu udah hujan, makanya tanah itu lagi basah kayak gini. Dan kalau lagi musim hujan kayak gini, banyak suara riang kayak gitu ya teman-teman. Nggak tahu deh bahasa kalian tuh apa, pokoknya bahasa daerahku ya kayak gitu ya. Nah, kalian yang nonton video aku lagi ngapain ya? Udah beres-beres belum? Udah nyuci belum? Atau udah masak belum? Masak apa hari ini? Boleh ya tulis di kolom komentar. Dan cucian aku hari ini tuh lumayan banyak ya teman-teman, karena kemarin tuh habis hujan, dari pagi itu udah diguyur hujan, terus aku tuh ke posyandu juga jadi nggak sempat untuk nyuci. Dan untuk pakainya si adik Zayan itu sedikit ya teman-teman, karena emang kemarin tuh si adik Zayan pakai pampers, jadi makanya pakaiannya itu sedikit yang kotor. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, jemuran aku hari ini walaupun banyak, tapi alhamdulillah udah selesai. Dan ini seperti ini ya teman-teman, keadaan desaku di pagi hari ini tuh sekitar jam 7 kurang ya teman-teman. Ini udah kayak terang banget gitu cahayanya, karena emang hari ini tuh cuacanya panas banget. Tapi sekarang cuaca itu nggak nentu, kadang panas, kadang hujan. Dan itu juga aku lagi ngerebus air ya teman-teman, dan bapak mertua aku yang nungguin apinya.
Oke lanjut, ini masih di pagi hari ya teman-teman. Jadi kukunya anak-anak itu udah mulai panjang, kuku aku juga udah mulai panjang. Jadi di sini aku mau potong kukunya si adik Zayan dulu. Si adik Zayan itu aku kasih mainan, tapi tetap aja tangannya itu aktif. Tapi alhamdulillah walaupun begitu tetap masih bisa dipotong kukunya, karena takutnya juga kalau kukunya itu panjang nanti dia cakar badannya sendiri. Terus luka gitu ya teman-teman, karena kalau kukunya itu panjang ya biasa itu yang terjadi. Oke teman-teman, cukup sekian video dari aku hari ini. Semoga kalian suka dan semoga video aku dapat menginspirasi dan juga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Oke, wassalamualaikum, bye-bye.